Jika langit tidak hanya satu, bagaimana dengan bumi? Bagi kita, bumi tampak sederhana. Kita melihat tanah di bawah kaki, gunung di kejauhan, laut yang luas, dan langit di atas kepala. Kita hidup seolah-olah dunia ini datar dalam pengertian pengalaman. Satu dunia, satu lapisan, satu realitas. Namun, para rabi kuno melihat ciptaan dengan cara yang berbeda. Mereka membaca kitab Kejadian dengan penuh perenungan, dan mereka bertanya, jika Alkitab berbicara tentang langit yang bertingkat, mengapa bumi tidak memiliki kedalaman yang sama? Dari pertanyaan itulah lahir gagasan tentang 7 bumi. Bukan 7 planet, bukan 7 dunia fisik seperti yang dibayangkan oleh ilmu modern, melainkan 7 tingkat realitas ciptaan yang tersusun satu di bawah yang lain. Bumi yang kita kenal hanyalah yang pertama. Disinilah manusia hidup. Disinilah sejarah berlangsung. Disinilah manusia mengenal terang, waktu, dan kehidupan. Namun menurut tradisi, di bawah bumi ini ada lapisan lain, dan di bawahnya lagi lapisan berikutnya, hingga 7 tingkat. Beberapa tradisi menyebut nama-nama seperti Eretz, Adamah, Arka, Ge, Neshiah, Tziyah, dan Tefel. Nama-nama ini bukan sekadar label, melainkan cara untuk menggambarkan bahwa bumi memiliki dimensi yang berlapis-lapis. Ada lapisan yang dekat dengan kehidupan, ada lapisan yang tandus, ada lapisan yang sunyi, ada lapisan yang gelap. Semakin ke bawah, semakin jauh dari dunia yang kita kenal. Namun penting untuk dipahami, para rabi tidak sedang membuat peta dunia bawah tanah. Mereka sedang mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa ciptaan Tuhan tidak berhenti pada apa yang terlihat, bahwa realitas tidak hanya permukaan, bahwa ada kedalaman yang melampaui pengalaman manusia. Ketika Kejadian 1 ayat 2 berkata bahwa bumi belum berbentuk dan kosong dan air menutupi segalanya, para rabi melihat ini bukan hanya sebagai kondisi fisik, tetapi sebagai gambaran kedalaman ciptaan yang belum tersingkap. Air dalam Alkitab sering melambangkan sesuatu yang tidak teratur, tidak terjangkau, dan penuh misteri. Dan dari kedalaman itulah Tuhan mulai bekerja. Ketika Tuhan mengumpulkan air dan memunculkan daratan, Ia tidak hanya menciptakan tempat tinggal bagi manusia. Ia sedang menetapkan batas. Ia sedang memisahkan yang dapat dihuni dari yang tidak, yang terang dari yang gelap, yang teratur dari yang tidak teratur. Dalam terang ini, gagasan tentang 7 bumi menjadi sangat bermakna. Ia mengingatkan bahwa apa yang kita pijak, tanah yang terasa kokoh, sebenarnya hanyalah satu bagian kecil dari keseluruhan ciptaan. Di bawahnya ada kedalaman yang tidak kita lihat, bukan untuk dijelajahi oleh kaki manusia, tetapi untuk disadari oleh hati manusia, bahwa kita hidup di lapisan yang diizinkan, lapisan yang dipersiapkan, lapisan yang diberkati. Dan ini membawa kita pada satu refleksi penting. Manusia sering merasa dirinya pusat dari segala sesuatu. Namun ketika kita membayangkan bumi yang berlapis dan ciptaan yang memiliki kedalaman yang tidak terjangkau, kita diingatkan, kita bukan pusat, kita adalah bagian. Namun justru disitulah letak keindahannya. Dari semua lapisan yang mungkin ada, Alkitab memilih untuk berfokus pada satu. Bumi tempat manusia hidup. Bukan karena itu satu-satunya yang ada, tetapi karena di sanalah hubungan antara Tuhan dan manusia akan dinyatakan. Di sanalah manusia akan dibentuk dari debu tanah. Di sanalah manusia akan berjalan, jatuh, dan dipulihkan. Di sanalah sejarah keselamatan akan terjadi. Jadi, ketika kita berdiri di atas tanah ini, kita tidak hanya berdiri di atas bumi. Kita berdiri di atas sebuah pilihan. Pilihan Tuhan untuk menjadikan lapisan ini, yang mungkin tampak kecil dalam luasnya ciptaan, sebagai tempat di mana Ia berelasi dengan manusia.
Dan mungkin itulah pesan terdalam dari gagasan 7 bumi. Bukan untuk membuat kita penasaran tentang apa yang ada di bawah, tetapi untuk membuat kita sadar betapa berharganya tempat di mana kita berdiri sekarang. Di bumi inilah sejarah akan terjadi. Di bumi inilah manusia akan belajar tentang kebaikan, kesalahan, pengampunan, dan harapan. Karena itu bumi yang kecil ini memiliki tempat yang istimewa dalam kisah penciptaan. Pada tahap ini, bumi masih belum terlihat. Air masih menutupi permukaannya. Daratan belum muncul. Dunia masih menunggu satu langkah penting berikutnya. Air yang menutupi bumi akan dikumpulkan. Dan ketika air itu berkumpul, sesuatu yang baru akan muncul. Daratan, tempat di mana kehidupan akan mulai berkembang.